Selamat datang di keluarga SMPN 4 Tanjung Palas Timur. Video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materi, kegiatan pokok ekonomi di masa pandemi COVID-19. Ibu, boleh tidak saya mau pesan makanan yang enak-enak? Iya boleh, tapi cukup untuk kamu habiskan sendiri ya. Kenapa sih kita harus berhemat, Bu? Padahal uang ayah kan masih banyak aja. Iya kita memang harus berhemat, apalagi masa sulit karena pandemi COVID-19 ini, hampir semua bidang ekonomi terkena dampak. Kamu kan sudah dapat materi itu di sekolah, pasti sudah belajar bagaimana kegiatan pokok ekonomi. Sudah sih, Bu, tapi saya sudah lupa materinya. Makanya kamu jangan sering main game terus, materi yang sudah dipelajari harus diulangi. Baiklah, Ibu akan jelaskan, kegiatan pokok ekonomi itu terbagi 3, yaitu produksi atau disebut kegiatan pembuatan barang, distribusi atau disebut kegiatan penyaluran barang, dan konsumsi atau disebut kegiatan menggunakan barang. Kalau kita makan di restoran ini, termasuk kegiatan apa ya, Bu? Kita makan di restoran ini termasuk kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Oh, begitu ya, Bu. Berarti tingkat konsumsi setiap orang itu berbeda-beda ya? Iya Budi, ada banyak faktor yang menyebabkan perbedaan tingkat konsumsi setiap orang, apalagi masa sulit karena pandemi ini sangat berpengaruh. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang yaitu pendapatan, harga barang yang ingin dibeli, selera, dan lain-lain. Saya masih penasaran, Bu. Hubungan antara pendapatan dan harga barang terhadap tingkat konsumsi seseorang itu bagaimana? Hubungannya apabila pendapatan seseorang besar jelas konsumsinya juga akan tinggi. Sebaliknya kalau pendapatannya kecil tingkat konsumsinya akan rendah. Untuk harga apabila harga barang terus naik tingkat konsumsi akan menurun, sebaliknya apabila harga barang terus turun tingkat konsumsinya akan naik tetapi atas dasar pendapatan seseorang itu tetap. Apakah kamu sudah bisa memahaminya Budi? Iya, Bu, saya sudah bisa memahami, apalagi masa pandemi ini. Pendapatan cenderung terus menurun karena semua kegiatan ekonomi terkena dampaknya. Belum lagi harga barang yang terus naik karena jumlah produksi yang terhambat dan membuat banyak barang menjadi langka. Pintar anak mama. Makanya kita harus berhemat dan saling berbagi karena masih banyak orang-orang di luar sana yang terkena PHK dan serba kekurangan. Siap, Bu. Saya akan selalu berhemat dari hari ini dan akan lebih rajin belajar di sekolahnya. Iya anak mama, ayo sudah habiskan makanannya. Habis itu kita pulang, kakakmu pasti sudah menunggu di rumah. 1 jam kemudian. Bagaimana tadi jalan-jalan sama ibu? Senang ya sudah ditraktir ibu makan-makan. Iya dong, makanannya enak-enak. Kakak, kapan datang? Baru aja juga datang. Capek abis kerja seharian. Gimana sekolahnya Budi? Lancar aja kan? Iya, lancar aja. Tempat kakak kerja itu termasuk kegiatan ekonomi yang di bidang apa ya, Kak? Tempat kerja kakak namanya perusahaan. Kegiatan ekonomi yang dilakukan di perusahaan tempat kakak kerja adalah produksi dan distribusi barang. Oh, produksi dan distribusi itu apa sih, Kak? Kamu pasti lupa materi pembelajaran di sekolah ya. Kakak jelaskan. Produksi adalah kegiatan membuat atau menambah nilai suatu barang. Contohnya di perusahaan kakak, membuat barang berupa makanan ringan dari bahan baku yang dibeli dari masyarakat dan hasilnya disalurkan lagi ke masyarakat untuk kebutuhan. Begitu ya, Kak. Kalau distribusi itu yang bagaimana ya? Kalau distribusi itu kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen, bisa distribusi secara langsung atau distribusi tidak langsung. Di perusahaan kakak jenis distribusinya adalah distribusi tidak langsung, karena barangnya tidak langsung dipasarkan ke masyarakat tapi melalui agen-agen, contohnya toko dan warung-warung. Saya masih sedikit mau bertanya, Kak. Apa sih tujuan dari kegiatan produksi dan distribusi?
Tujuan dari kegiatan produksi ada dua, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang, dan dari sisi produsen untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang yang dijual ke konsumen. Kalau distribusi tujuannya yaitu supaya barang bisa sampai ke masyarakat untuk digunakan. Makanya kamu harus rajin belajarnya, supaya bisa jadi produsen untuk membuat barang yang berguna untuk masyarakat. Oke Kak, saya pasti akan lebih rajin belajarnya. Makasih banyak atas semua ilmunya. Semoga kakak juga bisa jadi orang sukses dan punya banyak perusahaan. Terima kasih, tetap sehat dan semangat belajarnya di rumah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.